Iya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'. Hadirin jamaah kajian online sejarah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah. Pada pagi hari ini Allah temukan kita melalui aplikasi Zoom ini. Salawat dan salam selalu kita aturkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita hari ini yaitu tentang seorang sahabat yang mulia, namanya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ya, beliau seorang sahabat yang begitu mulia, termasuk as-sabiqun al-awwalun, termasuk al-mubashshiruna bil jannah, dan juga termasuk ashabus syura. Ya, 6 orang yang didakwahi, 6 orang yang menjadi orang yang bermusyawarah pasca atau sebelum Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wafat untuk menggantikan Umar. Dialah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, pemanah pertama di dalam Islam. Next. Nah, ini nama dan keluarganya. Nama lengkapnya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, atau Abu Waqqas ini julukan ya, nama asli bapaknya adalah Malik bin Uhaib. Jadi Sa'ad bin Malik, nama aslinya adalah Sa'ad bin Malik, tapi lebih terkenal dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Bin Malik bin Uhaib bin Abdul Manaf bin Zuhrah, dari klan atau dari suku Bani Zuhrah, dari suku Quraisy. Ya. Jadi hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, beliau ini satu keluarga dengan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu sepupu beliau, dan juga satu keluarga dengan ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Uhaib bin Abdul Manaf, ya. Uhaib bin Abdul Manaf, kelihatan di situ, ya, adalah paman dari pihak ayah. Ya, jadi paman dari pihak ayah Aminah binti Wahab, ibu Nabi Muhammad SAW. Jadi Aminah, ibunya Nabi, Sayyidah Aminah itu punya paman namanya Uhaib bin Abdul Manaf. Ini adalah kakeknya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Jadi hadir yang dirahmati Subhanahu wa taala, maka beliau ini termasuk akhwal. Akhwal itu apa? Keluarga paman dari arah ibu, namanya akhwal. Akhwal Rasulullah, paman dari arah ibunya Rasulullah SAW. Kalau paman dari arah ayah namanya akmam. Ya, paman-paman Rasulullah dari arah ayah itu namanya akmam. Sedangkan paman dari arah ibu biasanya disebut dengan akhwal. Ya, nah, Sa'ad bin Abi Waqqas ini akhwalnya Rasulullah, paman Rasulullah dari ayah, dari arah ibunya, termasuk akhwal Rasulullah SAW. Sebagaimana Bani Najjar itu juga termasuk akhwalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ibunya Abdul Muthalib, kakek Rasulullah dari Yathrib, dari Bani Najjar, itu juga disebut dengan akhwal, keluarga Rasulullah, paman Rasulullah dari arah ibu. Jadi yang dirahmati Subhanahu wa taala, sedangkan ibunya Sa'ad adalah Hamnah binti Sufyan bin Umayyah bin Abdusyam bin Abdi Manaf. Dari arah ibunya ini satu keluarga dengan Utsman, satu keluarga dengan Abu Sufyan, ya. Jadi Bani Umayyah, dari Bani Umayyah bin Abdusyam bin Abdi Manaf. Itu nama dan keluarga siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Next. Nah, keislamannya, hadirin jamaah sekalian, Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam pada umur yang masih sangat muda, yaitu 17 tahun.
Ya, umur masih sangat muda sekali, 17 tahun beliau masuk Islam. Dan beliau sebelum masuk Islam pun tidak terlalu suka dengan kegiatan atau pekerjaan-pekerjaan orang-orang Arab jahiliyah, ya, yang suka mengadu nasib, kemudian berpesta pora, minum khamar. Nah, Sa'ad itu ketika masih muda nggak terlalu suka. Apa yang disukai oleh Sa'ad? Yang disukai oleh Sa'ad bin Abi Waqqas itu bermain panah. Jadi dari dulu memang beliau orang yang sangat suka memanah. Bahkan ketika mudanya beliau adalah orang yang sangat suka memanah. Makanya di zaman Rasul beliau adalah orang yang paling diandalkan oleh Rasulullah SAW dalam pasukan pemanah. Ya, nanti akan kita bahas. Beliau juga orang yang pertama kali memanah di dalam Islam. Ya. Dan ia juga termasuk as-sabiqun al-awwalun, ya, orang-orang yang pertama masuk Islam, dan juga orang yang didakwahi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Aisyah binti Sa'ad, anaknya Aisyah binti Sa'ad mengatakan, dahulu ayahku selama sehari semalam menjadi seperti Islam. Maksudnya apa? Ya, dia pernah menjadi orang yang masuk Islam lebih awal, ya, sepertiga Islam. Artinya belum setelah itu tidak ada lagi yang masuk Islam setelah dia. Baru beberapa hari kemudian baru ada lagi yang masuk Islam setelah Sa'ad. Artinya dia memang orang yang sangat pertama masuk Islam di kalangan para sahabat. Ya, setelah Ali, setelah Khadijah, setelah Abu Bakar, setelah Zaid bin Harisah pastinya. Ya. Hadirin jamaah sekalian, berkaitan dengan keislaman beliau, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Ankabut ayat 8. Surat Al-Ankabut ayat 8. Jadi ayat ini berkaitan dengan orang tua yang masih kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami wajibkan manusia itu untuk berbuat kebaikan kepada kedua orang ibu bapaknya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Ya, artinya hadirin jamaah sekalian, ayat ini berkaitan dengan keislaman Sa'ad karena ibunya ketika itu, ya, ibunya tadi yang kita bahas tadi, ya, Hamnah binti Sufyan, itu ketika Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam sangat kecewa dengan Sa'ad. Kemudian dia marah dan akhirnya dia mogok makan. Ya, ketika dia tahu Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam, dia bilang, wahai anakku, agama apa yang kau masuki ini? Ya, agama apa yang kau masuki ini? Sungguh aku tidak rela engkau masuk agama ini dan aku akan tidak mau makan lagi. Nanti orang-orang akan mengatakan, wahai orang yang sudah membunuh ibunya. Ya, karena ibunya tidak mau Sa'ad bin Abi Waqqas masuk ke dalam agama Islam, agama Rasulullah SAW. Tapi kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas istiqomah dengan keislamannya. Ya. Kemudian dinasihatin oleh Sa'ad, wahai ibu, janganlah engkau tidak mau makan. Makanlah silahkan. Ya, sampai sehari semalam ibunya nggak makan, sampai lemes badan ibunya karena nggak makan. Ya, akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas tetap, ya, dengan keimanannya. Ya, akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan kepada ibunya, wahai ibuku, makanlah ini makanan. Ya. Sesungguhnya ibuku, andaikan engkau memiliki 7 nyawa sekalipun, dan di depan mataku aku melihat satu persatu nyawamu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya aku tidak akan pernah meninggalkan agama ini. Ini keistiqomahan Sa'ad di dalam memeluk agama Islam yang ketika itu masih sangat baru. Ya, belum ada banyak orang yang memeluk agama Islam ketika itu. Ketika ibunya minta dia untuk kufur, dia tidak mau. Wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Allah memerintah kita tetap berbuat baik kepada orang tua kita walaupun orang tua kita itu kafir. Ya, tetap berbuat baik dan tetap menyayangi mereka walaupun mereka kafir, tapi kalau mereka memerintahkan kita untuk musyrik, kalau mereka memerintahkan untuk keluar daripada agama Allah, atau mereka memerintahkan sebuah perintah yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak boleh mengikutinya. Ya. Karena la ta'ata fi makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini keislamannya, beliau orang yang pertama masuk Islam, ibunya mencegahnya untuk Islam, tapi tetap dia istiqomah.
Hadir yang dirahmati Subhanahu wa taala, sampai akhirnya ibunya pun mengalah dan akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas tetap istiqomah dalam keislamannya. Selanjutnya next. Keutamaan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Keutamaan beliau sangat banyak ya. Kita sudah sedikit sudah kita bahas bahwasanya beliau ini orang yang pertama masuk Islam, termasuk yang dipastikan masuk surga, al-mubasysyirun bil jannah. Ya, kemudian apa hadisnya Mas kalian ashabus syura sudah. Kemudian gubernur Persia, gubernur Irak ketika Umar menjadi khalifah, dan banyak sekali keutamaan Sa'ad. Yang hari ini akan kita bahas beberapa. Yang pertama, ya, orang yang pertama kali melesatkan panah di dalam Islam. Nah, ini keutamaan Sa'ad yang sangat menonjol adalah memang beliau ahli memanah. Ya, beliau adalah orang yang sangat ahli dalam memanah. Bahkan beliau orang yang pertama kali melesatkan panah di dalam Islam. Ceritanya ketika itu sebelum perang Badar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus beliau, ya, dan beberapa detasemen dan beberapa pasukan kecil untuk ke sebuah wilayah bernama Rabi'. Ya, sebuah wilayah namanya Rabi'. Ini wilayah di daerah Hijaz, hadirnya mas sekalian. Nah, di situ diutus Rasulullah untuk memantau. Ternyata ketika mereka sampai di sana, mereka mendapatkan serangan dari orang-orang musyrik. Ya, ada orang-orang musyrik yang menyerang mereka. Maka akhirnya ya Sa'ad melindungi pasukannya dengan anak panah. Maka dialah yang pertama kali melesatkan anak panah di dalam Islam, dan akhirnya dengan anak panah tersebut dia mampu membunuh beberapa orang musyrik yang ingin menyerang kaum muslimin ketika itu. Ya, jadi itu yang pertama. Sa'ad bin Abi Waqqas orang yang pertama kali melesatkan panah di dalam Islam. Dan nanti kita akan melihat juga dalam perang Uhud ya, bagaimana peran beliau dalam panah. Yang kedua, hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, penjaga yang menenangkan hati Nabi. Jadi beliau pernah menjaga Nabi, yaitu ketika awal Nabi hijrah ke Madinah. Nah, ketika awal Nabi hijrah ke Madinah, dari Mekah ke Madinah, Aisyah binti Abu Bakar, ya, istrinya Nabi SAW, menceritakan suatu saat ya, di malam hari Rasulullah tidur. Tapi tiba-tiba Rasulullah merasa tidak nyenyak dalam tidurnya. Kemudian Rasulullah mengatakan, andaikan ada satu orang soleh dari kalangan sahabatku yang mau menjagaku malam ini. Tidak lama Rasulullah berkata seperti itu, Rasulullah mendengar ada suara gesekan senjata di samping kamar Rasulullah SAW. Maka Rasulullah bertanya, siapa itu? Ya, maka terdengar suara di situ, aku Sa'ad ya Rasulullah. Nah, maka Rasulullah tahu itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata Sa'ad, aku akan menjagamu malam ini ya Rasulullah. Ya, akhirnya ya Rasulullah SAW bisa tidur nyenyak sampai bunyi nafasnya kedengaran, kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ya, radhiyallahu anha. Karena kenapa? Karena dijaga oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ya, ketika malam hari. Sampai kemudian ya Rasulullah SAW mendapat jaminan dari Allah bahwasanya ya beliau dijaga oleh Allah, barulah kemudian ya Rasulullah mengatakan, sudah Sa'ad, nggak usah lagi kalian jaga. Yang selanjutnya adanya maskan apa keutamaan beliau, ini juga keutamaan yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa itu? Orang yang doanya selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mustajabud da'wah. Mustajabud da'wah. Doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sesuai dengan hadis Rasul. Jadi kenapa kok doa dia ini dikabulkan oleh Allah? Karena Rasul pernah berdoa untuk Sa'ad. Ya. Kata Rasulullah apa? Ya Allah, kabulkanlah doa Sa'ad apabila ia berdoa. Ya. Jadi apabila Sa'ad berdoa ini pasti kamu. Jadi kisahnya itu ketika Rasulullah SAW dan para sahabat berada di perang Badar. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas sendiri cerita. Jadi ditanya oleh sahabat, wahai Sa'ad, sejak kapan kau memiliki mustajabud dakwah ini? Memiliki kemakbulan doa gitu. Sejak kapan? Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, aku dapatkan itu ketika perang Badar. Jadi ketika perang Badar, ya Sa'ad bin Abi Waqqas pegang anak panah, karena beliau memang tugasnya memanah. Maka ketika beliau megang panah ini, ya Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, ya Allah, ya gentarkanlah musuh Allah, hancurkanlah barisan mereka, dan lesatkanlah panahku ini mengenai mereka.
Rasulullah kemudian mendengar doa Sa'ad itu. Kata Rasulullah SAW kemudian, ya Allah, kabulkanlah doa Sa'ad apabila ia berdoa kepadamu. Maka semenjak saat itu doa Sa'ad bin Abi Waqqas selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan hadirin jamaah sekalian, orang-orang itu tahu bahwa maka orang-orang itu sangat segan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Karena terkenal Sa'ad bin Abi Waqqas ini doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada beberapa orang yang mengeluhkan tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Umar mendapat laporan bahwasannya Sa'ad bin Abi Waqqas ini sholatnya tidak sebagaimana Rasulullah sholat. Ada yang mengatakan dia itu tidak berperang. Ya, banyak fitnah-fitnah kepada Sa'ad. Nah, kemudian ada orang yang apa namanya? Yang meng-cross check itu. Kata Sa'ad, aku tidak seperti itu. Aku sholat sebagaimana sholatnya Rasul, kata Sa'ad. Ya. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tiba ketika itu, ya, ada juga orang dari penduduk Kufah, namanya adalah Abu Sa'dah, ya, atau namanya Usamah bin Qatadah yang disebut Abu Sa'dah. Ya. Orang ini hadirin jamaah sekalian, ketika ditanya utusan Umar nanya tentang bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, maka semua orang mengatakan Sa'ad bin Abi Waqqas baik kecuali satu orang tadi yang namanya Usamah bin Qatadah. Ya, dia mengatakan, ya, apa dia bilang? Ketahuilah bahwa saat itu tidak ikut berperang bersama pasukan kaum muslimin, tidak membagi dengan adil dan tidak berlaku bijaksana dalam memutuskan perkara. Ya, dia bilang seperti itu. Ya, fitnah kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka ketika Sa'ad bin Abi Waqqas mendengar fitnah tersebut, ya, kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, demi Allah, aku akan berdoa denganmu 3 hal, kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Jika hambamu ini berbohong dan menyatakan demikian karena riya dan sum'ah, maka panjangkanlah umurnya, lamakanlah kemiskinannya, serta timpakanlah berbagai fitnah atasnya. Maka hadirin jamaah sekalian, beberapa waktu kemudian, manakala ditanya tentang nasib yang menimpanya ini, orang ini tadi hadirin jamaah sekalian, kemudian ya orang itu mengatakan, aku seorang tua renta yang ditimpa adab karena doa Sa'ad. Jadi orang ini benar, doa Sa'ad itu langsung makbul. Orang ini umurnya panjang, miskin, dan banyak fitnah. Ketika ditanya dia mengatakan, kenapa engkau seperti ini? Aku ditimpa fitnah, ya doanya Sa'ad bin Abi Waqqas karena dia sudah memfitnah Sa'ad. Bahkan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun sangat segan terhadap Sa'ad. Karena Sa'ad itu terkenal mustajabud da'wah. Suatu saat di zaman Umar bin Khattab, Sa'ad punya budak. Budaknya ini memakai pakaian baru. Tanpa sengaja budaknya ini pakaiannya ini tertiup angin dan terbukalah beberapa aurat. Maka akhirnya budaknya ini dipanggil oleh Umar dan dicambuk oleh Umar. Maka saat ketika mendengar hal itu langsung mendatangi Umar, ingin mencegah Umar untuk melakukan kesalahan tersebut. Tapi Umar malah meneruskan cambukan tersebut. Maka Umar mengatakan, maka Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, wahai Umar, apakah aku akan berdoa atas kezalimanmu ini? Ya, mendengar Sa'ad mengatakan seperti itu, Umar langsung meloncat dan langsung kemudian mendatangi Sa'ad dan minta maaf kepada Sa'ad atas kekhilafannya ini. Dan kemudian meminta Sa'ad bin Abi Waqqas untuk mencambuk beliau, ya, karena kekhilafannya ini. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian memaafkan Umar dan tidak jadi mencambuk Umar bin Khattab. Ya, artinya sekelas Umar bin Khattab saja sangat segan kepada Sa'ad karena tahu bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas ini doanya makbul, ya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mustajabud da'wah. Mustajabud da'wah. Selanjutnya teks jihadnya bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Subhanahu Wa Taala, Sa'ad bin Abi Waqqas sebagaimana para sahabat yang lainnya mengikuti semua jihad bersama Rasulullah SAW. Semua peperangan beliau ikut. Ya, hampir semua peperangan beliau ikut. Ya. Pada perang Badar ia pasukan penunggang kuda bersama Zubair. Jadi pada perang Badar itu hanya 2 orang pasukan penunggang kuda. Satu Sa'ad bin Abi Waqqas, satu lagi Zubair bin
Awam. Ya, dia ikut, dan dalam perang Badar inilah dia kemudian didoakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya untuk apa? Untuk agar doanya ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada perang Badar dia ikut. Perang Uhud begitu juga hadirnya jamaah sekalian. Ya. Dia termasuk orang yang memanah untuk melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah tahu ya, pada perang Uhud kaum muslimin kemudian terdesak mundur disebabkan oleh kesalahan beberapa orang yang yang tidak ikut perintah Rasulullah untuk meninggalkan perang untuk meninggalkan Jabal Rumat, Gunung Rumat ini. Maka kemudian pasukan muslimin terpaksa kemudian terkocar-kacir oleh pasukan Khalid bin Walid sebelum dia Islam. Nah, hadirin jamaah sekalian, Rasulullah ketika itu di belakang ya dijaga oleh beberapa orang saja. Ada 9 orang, ada 7 atau 9 orang Ansor dan 2 orang Muhajirin. Nah, 2 orang Muhajirin itu adalah Thalha bin Ubaidillah dan juga Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Nah, hadirin jamaah sekalian, Thalha berperang langsung dengan mereka melindungi Nabi, sedangkan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk menjaga beliau dengan anak panahnya. Nah, di sini ada perkataan Ali bin Abi Thalib mengatakan, aku tidak pernah mendengar Nabi menyebutkan kedua orang tuanya untuk seorang pun kecuali untuk Sa'ad bin Abi Malik. Ya, Sa'ad bin Malik, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Rasulullah SAW mengatakan, panahlah hai Sa'ad, ayah dan ibuku sebagai tebusanmu. Fidaan abi wa ummi ya Sa'ad. Ayah dan ibuku sebagai tebusanmu. Itu kata-kata itu hanya dikatakan oleh Rasulullah sebenarnya kepada 2 orang. Ya, mungkin Imam Ali nggak mendengar satu lagi. Yang pertama kepada Sa'ad, yang kedua kepada Zubair bin Awam. 2 orang sahabat ini yang mendapatkan kata-kata seperti itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada perang ini saat sangat perang Uhud ini sangat membantu Rasulullah dalam melindungi Rasulullah dengan anak panahnya. Bahkan kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah menyuruh beliau memanah dengan panah yang tidak ada matanya. Dengan panah yang tidak ada matanya, artinya panahnya itu nggak patah gitu matanya itu, yang tajamnya itu nggak ada, cuman ada. Kata Rasulullah, wahai Sa'ad, coba panah dengan panah ini, ayah dan ibuku sebagai tebusan. Akhirnya maskan dipanah oleh Sa'ad tepat kena kepalanya. Kemudian orang ini walaupun tidak ada panahnya, tidak ada matanya, tapi tetap mengenai dan bisa membunuh seorang musyrik yang sudah membunuh banyak kaum muslimin. Ya. Jadi seperti itu hadirin yang dirahmati Subhanahu wa Ta'ala. Jihadnya bersama Nabi ya. Yang paling kelihatan adalah perang Badar dan perang Uhud, dan perang-perang yang lainnya. Sa'ad bin Abi Waqqas ikut bersama Rasulullah SAW. Selanjutnya next. Nah, kalau kita bicara tentang Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, maka peran yang sangat besar yang dimiliki oleh Sa'ad bin Abi Waqqas adalah ketika perang Qadisiyah. Ya, ketika apa? Ketika perang Qadisiyah. Ya, apa itu perang Qadisiyah? Perang Qadisiyah adalah perang melawan pasukan kaum Persia. Ya. Kaum muslimin, orang Arab, kaum muslimin melawan orang-orang Persia. Ya. Hadirin yang dirahmati Subhanahu wa Ta'ala, Umar ketika itu mendengar bahwasanya Persia sudah mengumpulkan pasukan yang sangat besar. Ya. Panglimanya adalah ketika itu Rustum. Ini panglima yang paling hebat yang dimiliki oleh Persia, mempunyai pasukan yang sangat besar, berjumlah 120.000 orang. Ya. Maka hadirin yang dirahmati Subhanahu wa Ta'ala, Umar kemudian memilih siapa kira-kira yang akan menjadi panglima pasukan kaum muslimin, karena panglima yang sebelumnya sudah syahid, namanya adalah Musanna ibn Harithah. Ya, namanya adalah Musanna ibn Harithah, itu syahid. Ya, kemudian hadirnya jamaah sekalian, sedangkan pasukan Khalid sudah menuju Syam, ya, hadirnya jamaah sekalian, sedangkan di Persia, di Irak ketika itu ingin melawan pasukan yang sangat besar, yaitu perang Qadisiyah. Nah, maka hadirin rahmat Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya Umar milih siapa ini kira-kira yang akan dipilih oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bermusyawarah dengan para sahabat. Ya. Maka ketika Umar bermusyawarah untuk memilih siapa panglima yang pas untuk memimpin pasukan kaum muslimin ini, Sa'ad bin Abi Waqqas ketika itu sedang di sebuah daerah namanya Hawazin, sedang mengurusi zakat di sana.
Dia menulis surat kepada Umar. Nah, ketika Umar bermusyawarah ini, turunlah atau sampailah surat dari Sa'ad. Maka ketika melihat surat ini, Umar langsung teringat. Kata Umar, ada satu orang yang akan memimpin pasukan ini. Siapa itu? Dia adalah singa yang ganas, kata Umar. Singa yang kukunya begitu tajam. Siapa dia? Dia adalah Sa'ad bin Malik. Sa'ad ini Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Maka akhirnya hadirin jamaah sekalian, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu lah yang diutus oleh Umar untuk memimpin pasukan kaum muslimin ini. Dan Umar banyak berpesan kepada Sa'ad, Sa'ad yang intinya adalah jangan sedikit pun bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pertolongan Allah akan Allah berikan kepada kaum muslimin, orang-orang yang beriman yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu nasihat itu nasihat yang sangat luar biasa sekali yang diberikan oleh oleh Umar kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dan akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu memimpin pasukan ini, dan dengan begitu cerdiknya Sa'ad bin Abi Waqqas membuat strategi yang sangat ulung. Ya, karena kenapa hadirin jamaah sekalian? Karena jumlah pasukan kaum muslimin hanya 30.000, sedangkan jumlah orang-orang Persia, orang-orang Majusi ini berjumlah 120.000 dengan pasukan yang sangat besar dan sangat kuat. Bahkan pasukan mereka ini terdiri dari gajah-gajah yang sangat besar. Bahkan kaum muslimin nggak punya gajah ketika itu. Sedangkan orang Persia punya gajah yang sangat besar. Ini sangat berat pastinya. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas membuat strategi yang begitu matang hadirin jamaah, sampai bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas menggiring orang-orang ini menuju satu tempat yang bernama Qadisiyah itu. Nah, itu karena strategi Sa'ad juga. Nah, untuk untuk bagaimana mengetahui musuh dan strategi musuh, maka kan Sa'ad butuh seorang yang memberikan masukan. Saat membutuhkan orang yang memberikan masukan kepada dia. Ya, maka siapa yang dipilih? Yang dipilih adalah mantan istri daripada panglima sebelumnya. Ya, jadi panglima sebelumnya namanya siapa tadi? Musanna ibn al-Harithah tadi. Hadirin jamaah sekalian, dia orang yang sangat luar biasa. Ya, kemudian dia syahid, terbunuh. Hadirin jamaah sekalian, maka akhirnya bekas istrinya ini dinikahi oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Untuk apa? Ya, yang pastinya selesai masa iddahnya. Untuk apa? Agar memberikan dia masukan-masukan tentang bagaimana peperangan terhadap orang-orang Persia ini, bagaimana cara mereka. Nah, itu dilakukan oleh Sa'ad. Ya. Maka hadirin jamaah sekalian, terjadilah peperangan tersebut di sebuah tempat namanya Qadisiyah. Ya, dan ini orang yang sangat besar yang akhirnya memporak-porandakan pasukan Persia, karena setelah itu Persia nggak punya kekuatan lagi, hampir tidak punya kekuatan lagi. Ini perang yang paling besar yang dilakukan oleh Persia kepada kaum muslimin dengan jumlah yang begitu besar. Ya. Di awal peperangan hampir kalah kaum muslimin karena mereka mempunyai gajah-gajah yang sangat besar yang memporak-porandakan semua pasukan kaum muslimin. Hari pertama hampir kalah, hari kedua hampir kalah juga. Hari ketiga ada jamaah sekalian yang luar biasanya, pasukan muslimin mendapatkan sedikit bantuan pasukan dari Syam, karena ketika itu Syam sudah menang dalam pasukan perang Yarmuk, maka mereka mengutus bantuan. Nah, maka para sahabat ketika itu dipimpin oleh Sa'ad membuat strategi bagaimana caranya agar pasukan gajah ini tidak menghancurkan pasukan kaum muslimin. Maka bagaimana caranya untuk membuat takut pasukan gajah-gajah itu, karena gajahnya sangat banyak dan besar-besar. Ya. Nah, akhirnya ada jamaah sekalian, dibuatlah sebuah strategi. Akhirnya kuda-kuda perang mereka ini dibuat satu kostum yang menakutkan sehingga membuat gajah-gajah itu takut. Wah, dibuatlah ada jamaah sekalian kostum ini. Maka ketika gajah-gajah ini melihat kuda-kuda perang dibuat dengan kostum yang sangat menakutkan seperti itu, gajah-gajah ini akhirnya takut. Dan ketika gajah mereka yang paling besar terbunuh, akhirnya gajah yang lain ketakutan malah mundur ke belakang dan membunuh banyak sekali pasukan orang-orang Persia. Nah, akhirnya membuat pasukan Persia itu tercerai-berai dan banyak yang berlari. Sampai panglimanya yaitu Rustum berlari dan akhirnya didapatkan oleh seseorang, kemudian dan akhirnya panglimanya ini dibunuh oleh seorang sahabat ketika itu hadirin jamaah sekalian, dan akhirnya ketika panglimanya ini Rustum kalah, ya mati,
akhirnya mereka menyerah. Ya, mereka menyerah kalah. Ya, kedengaran nggak nih? Internetnya nggak kurang bagus. Ya, selanjutnya ya. Ini jadi perang Qadisiyah ini dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dan bagaimana peran beliau yang sangat besar dalam peperangan tersebut. Beliau yang memimpin, walaupun ketika perang Qadisiyah ini beliau sakit. Ya. Sa'ad bin Abi Waqqas sakit, ya, yaitu timbul bentol-bentol seperti bisul di seluruh tubuhnya. Jadi bagian belakang tubuhnya ini semuanya bentol ini dan kakinya tidak bisa bergerak. Ya. Akhirnya dia mengontrol pasukan itu dari sebuah bangunan yang sangat tinggi. Dia buat bangunan yang tinggi, dia mengontrol dari tempat tersebut. Ya, sambil beliau tiduran ya dengan tengkurap gitu sambil melihat ya, pasukan ya, ketika itu yang sedang berperang. Dan beliau ada satu orang di bawah kepercayaan beliau yang beliau menulis surat kemudian menyuruh seperti ini, menyuruh seperti ini. Beliau sedang sakit ketika itu, tapi Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan kepada beliau dalam perang Qadisiyah. Selanjutnya next. Nah, penaklukan Istana Putih. Nah, jadi hadirin jamaah sekalian, setelah perang Qadisiyah ini, maka otomatis ya orang-orang Persia ini sudah tidak punya kekuatan lagi. Ada perlawanan sedikit, tapi dengan sangat mudah dikalahkan oleh para sahabat. Sampai kemudian mereka akan melakukan penaklukan kepada Istana Putih. Nah, Rasulullah pernah bersabda. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dan Ahmad. Apa kata Rasulullah SAW? Sekelompok pasukan dari umatku akan menaklukkan Istana Putih, yaitu Istana Kisra. Jadi Rasulullah tuh sudah sering kan mengatakan seperti ini, Persia akan kalah, Persia akan kalah. Jadi sahabat tuh semangat berperang dengan orang-orang Persia. Kadang-kadang Rasulullah sudah nyatakan itu Persia akan kalah, Persia akan hancur. Ya, bahkan kata Rasulullah nanti umatku akan masuk ke Istana Putih Kisra ya di Madain. Ini istana yang paling megah, Istana Kisra itu. Ya, hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, maka setelah kemenangan di Qadisiyah, Umar bin Khattab memerintahkan pasukan muslimin untuk menaklukkan Istana Putih, tempat Kisra Persia di Madain. Satu kota namanya Madain, ini tempat Kisranya Putih, istana yang paling megah pada zaman itu. Ya, istana yang paling megah pada zaman itu, Istana Kisra ini, istana Madain, ya, Istana Putih. Nah, hadirin jamaah sekalian, tapi Istana Kisra ini berada di tepian Sungai Tigris. Jadi ada satu sungai namanya Sungai Tigris, sungainya lumayan dalam, hadirin jamaah sekalian. Nah, dia berada di tepian sungai tersebut, istana ini. Nah, maka sahabat kalau ingin menaklukkan sungai ini, maka mereka harus melewati Sungai Tigris ini. Maka Umar perintahkan taklukkan Istana Putih. Maka ketika mereka sampai di sungai tersebut, ingin naik perahu, ternyata hadirin jamaah sekalian, perahu-perahu yang sudah di pinggir Sungai Tigris itu sudah dihancurkan semuanya oleh pasukan Persia. Karena mereka kenapa takut ya kaum muslimin mampu menyeberangi sungai dan mampu menaklukkan istana Putih. Hancur semua hadirin jamaah sekalian. Ya, perahu-perahu itu ada yang disimpan, ada yang dihancurkan. Maka ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas memutar otak bagaimana caranya untuk menaklukkan sungai ini. Beberapa hari belum ditemukan sampai satu malam ya Sa'ad bin Abi Waqqas bermimpi. Ya, bermimpi apa hadirin jamaah sekalian? Dia melihat kaum muslimin ini ya menaiki kuda mereka berada di atas sungai-sungai Tigris. Jadi dia bermimpi apa hadirin jamaah sekalian? Pasukan kuda kaum muslimin itu menyeberangi sungai Tigris itu tanpa dengan perahu. Seperti mereka ini terbang di atas sungai gitu, terbang di atas air. Maka besoknya langsung diputuskan oleh Sa'ad, udah ya, kita nggak perlu perahu, langsung saja kita serbu saja, pakai kuda-kuda kalian. Maka hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, akhirnya diseberangilah Sungai Tigris itu. Padahal Sungai Tigris itu dalam, ya, lumayan dalam Sungai Tigris itu. Nggak mungkin kalau manusia biasa itu pakai kuda itu bisa menyeberangi. Tapi kata Sa'ad bin Abi Waqqas menyatakan, ini penaklukan Persia ini sudah dijanjikan oleh Rasulullah. Kalian jangan takut, cepat seberangi Sungai Tigris ini. Maka akhirnya jamaah sekalian, ya mereka naik kuda-kuda mereka dan akhirnya mereka menaklukkan sungai tersebut dengan kuda-kuda mereka. Jadi kuda itu seperti jalan di atas air. Gitu. Tidak ada satupun orang yang terjatuh dari kudanya. Semua seperti biasa saja jalan, bahkan ada yang sambil bicara, ngobrol gitu hadirin jamaah sekalian. Kecuali ada satu orang saja yang jatuh. Tiba-tiba ada kuda
yang jalan tapi orang-orangnya nggak ada. Ternyata dilihat ada satu orang di situ ya yang terapung gitu, yang dalam akhirnya ditarik oleh seorang sahabat namanya Qaqqa bin Amr At-Tamimi. Jadi ditarik oleh sahabat tersebut Qaqqa bin Amr dengan satu tangan kirinya. Wow, gimana tuh kekuatan Qaqqa bin Amr? Narik satu orang dengan satu tangan kirinya untuk naik ke atas kudanya. Sampai orang-orang mengatakan, wahai Qaqqa, andaikan ibumu ini melahirkan banyak orang sepertimu ini. Mungkin gimana kekuatannya Qaqqa bin Amr tersebut adanya Mas. Jadi ya kuda-kuda tersebut ya melewati sungai-sungai itu tanpa dengan perahu. Ya, seperti terbang di atas sungai, seperti terbang di atas perairan. Maka hadir yang dirahmati Subhanahu wa taala, akhirnya ya, pasukan-pasukan Persia ini ketakutan ketika melihat pasukan kaum muslimin ini terbang seperti terbang di atas laut itu kan, terbang di atas sungai ini. Sampai mereka mengatakan, sudah kita kabur semuanya. Ya, karena kenapa? Ini yang kita lawan bukan manusia tapi jin katanya. Yazdajir yaitu khalifahnya Kisranya ketika itu mengatakan, wah ini nggak bisa kita lawan ini. Ya, Diwan Amit mereka berkata, kalian ini sedang bukan memerangi manusia, tetapi kalian ini sedang memerangi jin. Karena kenapa? Sungai kuda-kuda mereka ini bisa melewati lautan. Bahkan hadir yang dirahmati Subhanahu wa taala, akhirnya ya raja-raja Persia itu kemudian akhirnya kabur. Ya, dia tahu bahwasanya dia nggak mungkin bisa mengalahkan kaum muslimin, akhirnya dia kabur. Ya, melarikan diri dari pintu istana yang menghadap sungai tersebut. Maka hadir yang dirahmati Subhanahu wa taala, dalam sebuah riwayat bahwasanya beliau ini kabur ini ya hadir jamaah sekalian membawa 1.000 orang tukang masak, 1.000 orang yang mengurusin kudanya, dan 1.000 orang yang mengurusi burung-burungnya. Masya Allah, kabur saja dalam keadaan seperti itu. Ya, membawa kekayaan yang begitu luar biasa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ya, penaklukan Istana Putih ini luar biasa, dan ini penaklukan yang luar biasa sekali karena seolah-olah para sahabat itu ya terbang di atas perairan, Next step. Nah, ini gambaran saja. Ya, ini saya ambil di Google. Ini ada Sungai Tigrisnya, lumayan dalam Sungai Tigris ini. Zaman sekarang ya sudah agak surut. Dulu mungkin lebih besar lagi sungai ini daripada yang kita lihat di gambar ini. Ya, kalau ini sudah agak surut karena kemarin ada berita Sungai Tigris ini sudah mulai surut. Ya, bahkan ketika surut ini ada penemuan sebuah istana yang sudah berumur 2.300 tahun. Ya, ini Sungai Tigris, dan ini Istana Putih. Ya, bekas-bekasnya ya, bekas-bekas Istana Putih hari ini. Ya, ini Istana Putih. Ya, dan ini istana yang paling megah pada zamannya ketika itu. Next step. Nah, akhirnya wafatnya sang pahlawan Islam Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas meninggal dunia di wilayah Aqiq, itu wilayah yang berjarak 10 mil dari Madinah di masa Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi umur beliau ini sangat panjang. Beliau meninggal di masa Muawiyah bin Abi Sufyan, umurnya 83 tahun ketika itu. Ya, umurnya sangat panjang. Dan hadirin jamaah sekalian, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ya terkenal sebagai sahabat yang zuhud, yang tidak mau ikut dalam berbagai fitnah pada masa itu. Jadi kita tahu ya, di zaman setelah pasca wafatnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sudah kita bahas kemarin, terjadi fitnah yang asarnya itu sampai sekarang masih kita rasakan. Di hadis yang dirahmati Subhanahu wa taala, maka sahabat ketika itu beberapa orang sahabat terpecah belah. Ya, terpecah, ada yang kemudian bersama Imam Ali, ada yang kemudian bersama Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, dan ada lagi yang bersama Ibunda Aisyah dan Zubair dan Talha. Nah, hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, maka ada beberapa orang sahabat yang bersama Imam Ali, mayoritas sahabat bersama Imam Ali. Ya, tapi ada juga sahabat yang bersama Muawiyah, yaitu siapa? Amr bin As. Tapi ada juga sahabat yang netral, dia tidak mau mendukung A dan mendukung B. Siapa saja? Itu salah satunya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dia tidak mau ikut-ikutan fitnah ini. Dan salah satunya juga Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar juga tidak ikut dalam fitnah ini. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu suatu saat didatangi oleh anaknya Umar bin Sa'ad. Ya, dikatakan, wahai ayahku, kenapa engkau seperti seorang badui mengembala kambing ya di pinggir kota Madinah? Kata, ya, padahal orang-orang sekarang sedang ribut memperebutkan
kekhilafahan gitu kan. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, celakalah engkau. Aku tidak mau berperang sesama muslim. Aku tidak akan menghunuskan pedangku sampai jelas yang mana muslim dan yang mana kafir. Ya, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, artinya dia tidak mau ikut-ikutan dalam fitnah. Kemudian hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, beliau juga ketika sebelum meninggal beliau terkena penyakit buta. Ya, matanya sempat hilang. Ya. Bahkan ketika beliau sampai di Mekah, orang-orang banyak datang kepada beliau, ya minta doa karena beliau ini orang yang mustajab dakwah, terkenal doanya ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang datang kepada beliau minta doa kepada Sa'ad, wahai Sa'ad doakan aku, wahai Sa'ad doakan aku. Banyak yang didoakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Tapi kemudian ada orang bertanya, wahai Sa'ad, kenapa engkau banyak mendoakan orang, tapi kenapa engkau tidak minta doa kepada Allah agar butamu ini sembuh? Karena dia terakhir itu hilang penglihatannya. Maka orang bilang, kenapa engkau tidak berdoa agar kiranya butamu ini, matamu yang buta ini sembuh? Ya, apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? Tidak, demi Allah aku tidak akan melakukan seperti itu. Karena kenapa? Aku yakin bahwasanya takdir Allah itu lebih baik daripada ya kembalinya penglihatanku. Jadi masya Allah dia percaya dengan baiknya takdir Allah Subhanahu wa taala, walaupun di akhir hayatnya beliau matanya tidak bisa melihat, dia bisa berdoa kepada Allah karena doanya ini makbul. Untuk orang lain saja dia berdoa, tapi dia tidak mau karena kenapa? Dia yakin takdir Allah itu lebih baik untuk dia daripada doanya. Subhanallah, inilah Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu seorang sahabat yang tidak pernah ridho apabila ada ada orang yang menghina sahabat Rasulullah. Ya, dia tidak pernah ridho apabila ada orang yang menghina sahabat Rasulullah SAW. Suatu saat ya, ada seorang yang menghina Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di Madinah. Ya, ada orang tiba-tiba di pasar Madinah, ada orang yang menggunakan kuda kemudian menghina Imam Ali. Kemudian orang-orang berkerumun di orang tersebut. Ya. Maka dilihat oleh Sa'ad, ada apa ini? Ya, ternyata orang tersebut sedang menghina Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan kuda. Ya, maka saat masuk, ya, dilihat oleh Sa'ad, kenapa engkau menghina Imam Ali? Bukankah engkau tidak tahu bahwasanya dia adalah mantunya Rasulullah, beliau sepupunya Rasulullah, beliau menjaga Rasulullah ketika ingin dibunuh oleh orang-orang Quraisy, beliau pembawa panji Rasulullah. Ya. Disebutkan semua keutamaan Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian Sa'ad, ya Allah, berdoa, Sa'ad langsung angkat tangan, ya Allah, tunjukkanlah kekuasaanmu kepada orang ini yang sudah menghina salah seorang di antara walimu. Siapa itu? Imam Ali. Ya. Tunjukkanlah kekuasaanmu sebelum orang-orang di tempat ini bubar. Ya, akhirnya hadirin jamaah sekalian, kuda yang ditunggangi orang tersebut tiba-tiba mengamuk, akhirnya melemparkan tuannya ini. Kemudian beliau terlempar ke sebuah batu sampai kemudian terkena batu dan kemudian luka dan akhirnya orang tersebut meninggal di tempatnya. Asbab berkat doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka setelah itu Sa'ad bin Abi Waqqas tidak pernah lagi mau mendoakan keburukan kepada seseorang. Ya, karena kenapa? Dia melihat di depan matanya bagaimana orang langsung meninggal dunia ketika dia berdoa keburukan terhadap orang tersebut yang sudah menghina salah seorang waliullah, Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, salah seorang yang sangat berjasa dalam Islam. Ya. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas sangat tidak menyukai apabila ada orang yang menghina salah seorang sahabat Rasulullah SAW. Nah, maka ya akhirnya beliau dimakamkan di Baqi, ya, makamnya sekarang di Baqi, disolatkan oleh gubernur Madinah ketika itu namanya Marwan bin Hakam dan para istri Nabi. Para istri Nabi, Ummu Salamah mensolatkan dan banyak sahabat istri-istri Nabi yang menyolatkan beliau. Kata Ummu Salamah ketika Sa'ad bin Abi Waqqas meninggal dunia, Ummu Salamah menangis. Kemudian mengatakan salah satu di antara sahabat Rasulullah SAW sudah kembali dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin jamaah sekalian, sebelum beliau meninggal, beliau sudah bilang kepada keluarganya untuk mengambil sebuah kain kafan. Ya, yaitu yang terdiri dari jubah yang dipakainya ketika perang Badar. Jadi jubah ketika perang Badar ini sengaja disimpan oleh Sa'ad untuk dijadikan sebagai apa? Kain kafannya ketika beliau meninggal dunia. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ya, ini saja dari saya berkaitan dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Selanjutnya ada yang ingin bertanya, silakan. Silakan langsung saja, Bu. Ini ada chat. Ustadz, ayah dan ibuku sebagai tebusannya itu maknanya apa? Ya, maknanya keutamaan aja, saya nggak tahu juga maknanya apa ya. Fidaan bi abi wa ummi. Ibuku, ayah dan ibuku sebagai tebusan. Maksudnya
agar kata-kata ini ya sanjungan sajalah kepada sahabat itu. Ya sanjungan saja. Bagaimana Rasulullah menyebut ya, ayah dan ibuku ini pasti istilah-istilah ya. Kadang memang istilah-istilah di bahasa Arab itu sangat sangat berbeda dengan istilah-istilah kita. Ya, itu biasanya istilah sanjungan-sanjungan itu dengan bahasa-bahasa yang mubalaghah gitu, bahasa-bahasa yang berlebihan gitu. Dan itu biasanya diberikan kepada orang-orang khusus oleh Rasulullah SAW. Seperti itu. Kalau makna aslinya saya kurang tahu juga. Intinya itu adalah pujian lah kepada sahabat tersebut. Selanjutnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu silakan Bu. Ya, izin bertanya. Ya. Ini kan Sa'ad bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu kan diberi kelebihan apapun doanya dikabulkan. Nabi mendoakan dia begitu. Jadi ada pertanyaannya begini Ustaz. Kan sahabat itu yang sudah dijanjikan surga itu kan ada 10 orang ya. Tapi tidak semuanya mendapat kelebihan yang satu ini. Ketika doanya diijabah. Nah, itu apa tidak ada ini Ustaz? Tidak ada rasa iri di antara para sahabat itu? Dia punya kelebihan sendiri seperti ini. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya, tidak ada lah Ibu kalau rasa iri ya. Sahabat itu ya mereka mempunyai keutamaan masing-masing. Ya, mereka mempunyai keutamaan masing-masing. Ya bukan berarti karena Sa'ad bin Abi Waqqas mustajabud dakwah, kemudian mustajabud dakwah doanya dikabulkan dalam artian dia lebih baik daripada Abu Bakar, kan tidak juga. Ya tetap Abu Bakar itu lebih utama di antara sahabat yang lain. Ali tetap. Jadi para ulama mengatakan kalau 4 orang ini lebih utama dari sahabat yang lain. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ini tetap yang utama. Dan ini harus berurutan. Abu Bakar, sudah itu Umar, Utsman, Ali. Ini berurutan. Tapi kalau yang sepakat tuh Abu Bakar, Umar. Nanti Utsman, Ali ini ada yang mengatakan boleh Utsman duluan, boleh Ali duluan. Sama. Intinya 4 orang ini adanya mas sekalian lebih utama dari sahabat yang lain. Nah, yang lainnya ini beda-beda gitu. Maksudnya semuanya utama, tapi boleh kita sebutkan Sa'ad dulu, kita boleh sebutkan Zubair dulu, kita boleh sebutkan Thalha dulu. Artinya nggak berurutan nggak apa-apa. Tapi tetap yang paling mulia itu adalah Abu Bakar. Ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu tetap yang urutannya. Selain itu, ya baru 10 orang yang dipastikan masuk surga. Kemudian ada Ashabul Badar yang ikut perang Badar, ada Ashabul Uhud yang ikut perang Uhud, gitu kan. Terus Ashabus Samurah, orang yang ikut perjanjian Hudaybiyah, gitu kan. Jadi seperti itu ya. Tetap keutamaan ya punya keutamaan masing-masing. Ya punya keutamaan masing-masing. Seperti Utsman misalnya, keutamaannya apa? Ya sedekahnya, infaknya. Ya, seperti Thalha, keutamaannya apa? Keutamaannya adalah perang Uhud salah satunya. Ya dan yang lainnya, ya banyak. Ya artinya itu tidak membuat mereka iri karena mereka tahu kelebihan masing-masing. Bahkan kan sahabat itu merasa sahabat yang lain itu lebih utama. Nah, ini yang utamanya karena tidak ada iri. Mereka merasa mereka ini bukan siapa-siapa ya, sahabat yang lain itu lebih utama. Ya, seperti tadi saat orang ketika Imam Ali dihina kan dia nggak senang karena dia tahu bagaimana keutamaan Imam Ali, gitu kan. Atau ada orang yang menghina siapapun itu, menghina sahabat, dia tidak akan terima karena dia tahu bagaimana keutamaan sahabat-sahabat. Ya, padahal beliau ini kan orang yang sangat luar biasa, tapi ketika di zaman Khalifah Umar, beliau dipecat oleh Umar dari kegubernuran ya, beliau gubernur di Kufah, dipecat oleh Umar. Beliau nggak marah, ya. Beliau nggak marah. Nah, tapi kan Umar kemudian setelah itu kan Umar kemudian merevisi, gitu, bukan merevisi, artinya Umar ngasih tahu ketika saat dipilih sebagai 6 orang yang bermusyawarah ini, Umar sempat mengatakan kalau nanti saat yang terpilih sebagai khalifah, kata Umar, ya nggak apa-apa pilih saja karena aku memecat dia sebagai gubernur itu bukan karena khianat. Saat Umar memecat Sa'ad sebagai gubernur itu bukan karena Sa'ad khianat kepada kepemimpinan. Ini maksudnya apa ya? Ya pembenaran lah dari Umar bagaimana kepribadian Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Artinya nggak ada mereka saling iri-iri seperti itu. Mereka menganggap sahabat yang lain itu lebih utama dibanding mereka. Gitu. Next, selanjutnya silakan.
Baik, Ustaz, terima kasih ya. Cukup ya, ibu-ibu sekalian? Kalau nggak ada lagi, kita cukupkan di sini. Baik, jazakallahu khairan katsira atas waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat sedikit ya tentang siapa? Sahabat Rasulullah yang mulia namanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu khairan katsiran Ustaz. Ya, sama-sama Bapak Ibu semua, jazakallahu khairan. Ya, silakan. Saya juga edit ya. Makasih ilmunya, Ustaz. Ya, sama-sama Ibu.